Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang penelitian tindakan kelas kolaboratif yang saya lakukan di IPB FDM Cirebon. Perkenalkan, saya Mahlinda Firdaus Damayandi dengan NIM 120022226 sebagai Jabatan Gelombang 1 Kelas A Bidang Studi Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Judul penelitian saya yaitu penerapan proyek based learning untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas 4 di IPB SDN 162 Gresik. Pada penelitian tindakan kelas ini, saya menggunakan 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, jenis masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Jadi, pada PPK ini, latar belakang masalah berawal dari teori oleh Rianda, yaitu yang menyatakan bahwa terdapat beberapa komponen yang berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, seperti tujuan pembelajaran, peran guru dan peserta didik, materi pembelajaran, model dan metode pembelajaran, sumber belajar, serta evaluasi pembelajaran. Kualitas pembelajaran di kelas memiliki pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan guru kelas 4B, pembelajaran IPA yang dilakukan guru kelas 4B selama ini di IPB SDN 162 Gresik masih menggunakan metode ceramah dan metode pembelajaran konvensional. Hal ini berdampak pada hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA, yakni 80% peserta didik masih di bawah nilai KKM jadi 80. Penelitian yang serupa juga pernah dilakukan oleh Andika Putri Surya pada tahun 2018 dan Abdi Rizka Nugraha pada tahun 2018. Kedua penelitian ini memberikan dukungan yang serupa, yaitu penerapan model project based learning atau disebut dengan PJBL dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan hasil belajar. Karena berdasarkan permasalahan tersebut dan penelitian yang relevan pernah dilakukan, maka judul dari penelitian ini yaitu penerapan project based learning untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas 4 di IPB SDN 162 Gresik. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakangnya yaitu yang pertama, kurangnya variasi model atau metode pembelajaran yang digunakan guru, kurangnya keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, siswa cenderung bosan karena pembelajaran hanya mengerjakan soal didik adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 IPB SDN 162 Gresik dalam pembelajaran IPA dengan model pembelajaran project based learning. Dan manfaatnya bagi siswa dapat dijadikan referensi untuk pembelajaran yang lebih asik dan inovasi. Bagi guru dapat dikembangkan menjadi pembelajaran project based learning sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Bagi kepala sekolah, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan arahan kepada guru-guru di sekolah tersebut agar menggunakan model pembelajaran yang lebih inovatif. Dan bagi penelitian lain dapat dikembangkan pada mata pelajaran yang lain.
Teori pada penelitian ini yaitu tentang penelitian tindakan kelas, hasil belajar dan proyek refleksi. Penelitian tindakan kelas menurut Arief Pinto yaitu penelitian yang memaparkan sebab akibat dari perlakuan, sekaligus memaparkan sebab akibat dari perlakuan, sekaligus mengenai apa terjadi ketika perlakuan diberikan dan memaparkan seluruh proses di awal pemberian perlakuan sampai dengan dampak dari perlakuan tersebut. Penelitian memaparkan proses dan hasil untuk menentukan kualitas pembelajaran kelas. Karakteristiknya ada tema, tindakan diambil berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi, dilakukan dalam beberapa putaran dan penelitian dapat dilakukan secara kolaboratif. Tahapan dalam melaksanakan PPK yaitu terdiri dari 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Hasil belajar menurut Mediana ialah proses untuk melihat sejauh mana siswa dapat memahami dan menguasai pembelajaran sehingga kegiatan belajar. Klasifikasi hasil belajar menurut Bloom dibagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Satu kognitif, mengingat, kedua memahami, ketiga mengaplikasikan, keempat menganalisis, kelima mengevaluasi, dan keenam mengkreasi. Sedangkan untuk domain afektif, A1 menerima, A2 merespon, A3 menghargai, A4 mengorganisasikan, dan A5 karakterisasi menurut nilai. Untuk psikomotorik terdapat 5P, yakni P1 meniru, P2 manipulasi, P3 presisi, P4 artikulasi, dan P5 naturalisasi. Ini jenis penelitian, ini jenis penilaian hasil belajar yang kami gunakan yaitu ada 5. Penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif, dan penilaian penempatan. Faktor keberhasilan dalam belajar dipengaruhi oleh kecerdasan anak, kesiapan atau kemampuan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar, serta minat siswa dalam belajar. Metode penyajian materi pembelajaran yang disediakan oleh guru juga berpengaruh. Hal ini diungkapkan oleh Susanto pada tahun 2013. Sedangkan menurut Muhyiddin Syah, ada 3 yaitu faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yakni faktor internal, eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Selanjutnya yaitu tentang project-based learning. Project-based learning ialah pendekatan pembelajaran yang membantu siswa didik untuk berpartisipasi dalam proyek yang memerlukan penyelesaian masalah, refleksi dan penyelesaian masalah, refleksi dan penyelesaian yang terkait dengan kehidupan nyata. PJBL juga dianggap sebagai metode pembelajaran yang efektif dalam mengembangkan keterampilan peserta didik, seperti keterampilan berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja dalam tim. Selanjutnya yaitu karakteristik PJBL. Jadi yang pertama centrality, 2 driving question, 3 constructive investigation, 4 autonomy, dan 5 realisme. Tujuan project based learning yaitu untuk meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru secara langsung dalam pembelajaran, serta lebih aktif dalam memecahkan masalah, dan mengembangkan dan meningkatkan keterampilan sosial dalam mengelola alat dan bahan yang digunakan dalam proyek, meningkatkan kolaborasi yang bersifat kelompok. Selanjutnya yaitu penelitian yang saya ambil yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andita Putri Surya dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul penerapan model pembelajaran PJBL untuk meningkatkan hasil belajar dan kreativitas kelas 3 SD Negeri Sidoarjo 01 Salatiga. Dan penelitian dilakukan oleh Abdi Rizka Nugraha pada tahun 2018 dengan judul penerapan model pembelajaran PJBL untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar IPA pada peserta didik kelas 5. Kedua penelitian ini menunjukkan hasil bahwa model pembelajaran PJBL dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar IPA pada peserta didik. Kerangka berpikir yang saya gunakan yaitu melihat kondisi awal dulu yang menghasilkan kembali hasil belajar peserta didik mata pelajaran IPA, lalu dilakukanlah dengan penerapan model pembelajaran PJBL yang kedua dia siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua.
Setelah refleksi ditemukan kondisi akhir yaitu meningkatnya hasil belajar terdidik mata pelajaran IPA materi mata pencarian. Dengan hipotesis tindakan yaitu penerapan model pembelajaran PJBL dapat meningkatkan hasil belajar terdidik mata pelajaran IPA kelas 4 di UPT SDN 162. Pada bab 3 yaitu metodologi penelitian, saya menggunakan 6 topik yaitu desain dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, struktur penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan kriteria keberhasilan PTK. Desain dan jenis penelitian yang saya gunakan yakni menggunakan penelitian tindakan kelas atau classroom action research yang berkolaborasi dengan dosen, kepala sekolah, dan guru kamu. Penelitian ini menerapkan model pembelajaran PJBL. Proses penelitian berujuk pada Kamis 2014, yakni terdapat 4 langkah masuk kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, observasi, serta refleksi. Penelitian ini diawali dengan kegiatan siklus, lalu dilanjutkan dengan siklus 1 dan siklus 2. Waktu dan tempat penelitian yaitu dilakukan ketika PPL 2 pada bulan Februari sampai dengan Mei tahun 2023, ketika prasiklus dilaksanakan pada tanggal 1 Maret dan siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2023 sampai 3 April 2023 dan kegiatan siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 5 April sampai dengan 8 April tahun 2023. Tempat pelaksanaan yaitu di UPT SDN 162 Ngersi yang berlokasi di Jalan Petikan Lapangan, Desa Petikan, RT 12, RW 6, Kecamatan Wiyojo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Subjek penelitian saya yaitu peserta didik kelas 4B di UPT SDN 162 Ngersi yang berjumlah 22 orang. Dengan kriteria keberhasilan PPK yaitu peserta didik mencapai skor antara 61 sampai dengan 80 dengan kategori baik. Teknik analisis data yang saya gunakan yakni deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan kenyataan sesuai dengan data yang diperoleh, sedangkan kuantitatif untuk menjelaskan paparan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan tes, yaitu pemberian soal yang harus dikerjakan siswa dalam penelitian ini. Tes evaluasi ini diberikan untuk mendapatkan jawaban yang dijadikan skor angka. Belajar 22 siswa dari soal evaluasi sejumlah 15 soal yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Hasil belajar dinyatakan berhasil apabila hasil belajar mencapai KKM yakni 80 di setiap siklusnya. Pada bab 4 yaitu terdapat hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pada prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Pada prasiklus, terdapat 9 siswa didik yang tuntas, pada siklus 2 meningkat menjadi 14 siswa didik yang tuntas, dan pada siklus 2 meningkat terdapat 20 siswa didik yang tuntas. Sedangkan pada prasiklus untuk siswa didik yang tidak tuntas, pada prasiklus terdapat 13 siswa, siklus 1 terdapat 8 siswa, dan siklus 2 terdapat 2 siswa. Dengan persentase kriteria keberhasilan minimal yaitu pada prasiklus 40,9%, siklus 1 63,6%, dan siklus 2 90,91%. Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus ini, dibuktikan dengan ketuntasan klasikal hasil belajar terdapat peningkatan berdasarkan kategori yaitu yang awalnya kurang menjadi kategori sangat baik. Pada pembahasannya, pada peningkatan tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai kelas 4B sudah melebihi standar keberhasilan yang ditetapkan oleh peneliti, yaitu dengan KKM 80 dan sudah meningkat lebih dari 80%. Hal tersebut setara dengan pernyataan Surya pada tahun 2018 bahwa pembelajaran model PJBL dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik serta mampu bekerja sama dengan teman sejawatnya. Sedangkan Rizka Dewi Anazita tahun 2016 juga menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kepada aktivitas peserta didik untuk menyusun perannya sendiri. Yaitu pada kegiatan ini dengan membuat infografis yang membuka peluang dengan teman sejawatnya agar membangun relasi dan kolaborasi. Pada bab 5 penutup yaitu berdasarkan hasil PTK ini dengan judul penerapan proyek
learning untuk meningkatkan hasil belajar IPA setelah sempat diikuti UTS yang 162 negeri, maka dapat disimpulkan bahwa dalam PPK ini terdapat peningkatan hasil belajar dari Prasiklus siklus 1 dan siklus 2. Pada kegiatan Prasiklus, ketuntasan belajar hanya 40,9% atau hanya 7 peserta didik yang mendapat nilai lebih dari 80. Pada siklus 1, ketuntasan belajar meningkat menjadi 63,6 dan mendapatkan 15 pendidik mendapatkan nilai lebih dari 80 dengan kategori tuntas. Lalu pada siklus 2, hasil belajar juga mengalami peningkatan yaitu 90,9% dan didapatkan 20 peserta didik mendapatkan nilai lebih dari 80 dengan kategori tuntas. Hanya ada 2 anak yang belum mencapai nilai di atas KPM, akan tetapi nilai yang didapatkan pada siklus 2 sudah mengalami peningkatan dari hasil literasi dan siklus 1. Lintasan kelas dalam PPK ini sudah melebihi target peneliti, yaitu lebih dari 80% yang kategori sangat baik. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu model pembelajaran PJBL merupakan model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Model ini merupakan model pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik. Selain itu, hal ini menjadikan guru sebagai mediator dan motivator untuk membuat proyek. Model ini sangat cocok diterapkan pada abad ke-21 karena itu dapat meningkatkan